Kalau saya beda, di awal persidangan ini kuasa hukum 01 mengatakan Hotman akan menangis. Tadi malah saya ketawa-ketawa, lucu semuanya. Kalau saya beda, di awal persidangan ini kuasa hukum 01 mengatakan Hotman akan menangis. Tadi malah saya ketawa-ketawa, lucu semuanya. Lucu mereka. Karena sepertinya mereka sangat kacau balau dalam membuat saksinya. Yang pertama, mereka selalu mendalilkan peraturan KPU mengenai umur 40 tahun belum dirubah pada saat pendaftaran Gibran. Mereka lupa nggak ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang mengatakan boleh asal pernah kepala daerah. Dan di pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak diucapkan. Jadi nggak perlu menunggu dirubah peraturan KPU. Yang kedua, yang paling lucu bikin saya ketawa adalah tadi ada ahlinya mengatakan bahwa Jokowi melanggar undang-undang korupsi, bansos, melanggar undang-undang APBN. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan mereka dengan mengatakan Jokowi melanggar undang-undang tindak pidana korupsi dan melanggar undang-undang APBN, sedangkan Jokowi dan menterinya bukan pihak dalam perkara ini. Dan Mahkamah Konstitusi tidak punya kapasitas untuk menentukan apakah ada korupsi atau tidak. Makanya saya bilang tadi, saya ketawa. Jadi begini, tadi juga misalnya ahli menerangkan bahwa satu pejabat penyelenggara negara atau birokrasi itu tidak bisa mengambil satu kebijakan berdasarkan vonis pengadilan. Nah, dia bilang putusan Mahkamah Konstitusi itu vonis dalam bahasa Belanda katanya. Pak Kaligis itu lebih tua dari saya, bahasa Belandanya jauh lebih bagus dari saya. Iya, Pak Kaligis bisa terangkan nanti vonis itu artinya apa dalam bahasa Belanda ya. Dan putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan vonis karena tidak mengadili orang. Dia menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan dia membatalkan bunyi undang-undang ya pemilu dan mengatakan bahwa calon wakil presiden itu boleh ya di bawah 40 tahun sepanjang dia pernah atau sedang menjabat jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilu kada, termasuk pemilihan kepala daerah. Itu sama sekali bukan vonis ya. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian undang-undang itu mempunyai kekuatan yang setara dengan undang-undang dan karena itu dia bisa dilaksanakan. Itu bukan vonis pengadilan. Kalau vonis pengadilan dieksekusi oleh eksekutor, beda sama sekali pengertiannya. Jadi saya juga agak heran ya, ahli dihadirkan ke sini tapi kurang memahami persoalan begitu simpel ya. Ketika zaman dulu kita belajar hukum bicara vonis itu belum ada ini Mahkamah Konstitusi ini. Jadi itulah pengertian vonis dalam bahasa Belanda, tapi dalam konteks sekarang sudah jauh berbeda pengertiannya. Barangkali Pak, ini tambahkan Pak Kaligis, tolong jelasin istilah vonis ini Pak. Habis ini Pak Kaligis cerita. Dari tadi banyak saya di kontak wartawan selalu pertanyaannya mengenai soal bansos. Dan ini selalu menarik kali ya. Jadi soal bansos tadi itu sudah dijelas ke persidangan. Ada ahli menceritakan tentang teori pork barrel. Di mana dalam teori ini katakan bahwa ada upaya menggelontorkan suatu dana kepada masyarakat untuk pemilih tertentu. Lantas saya tanya dalam persidangan, ini kan bansos kan dibuat dalam satu undang-undang. Kalau dibuat dalam satu undang-undang, berarti yang terlibat di sana adalah pemerintah dan DPR. Nah kalau DPR terlibat, di sana semua ada partai politik. Ada PDIP, PKS, Demokrat, Gerindra, Golkar, Nasdem, semua ada di sana. Artinya ketika undang-undang ini dibuat, semua partai politik yang terlibat dalam pemilu itu menyetujuinya. Ya kan? Nah, pemerintah dalam Pak Jokowi dituding-tuding sekarang salah. Saya tanya dalam persidangan tadi, kalau presiden atau pemerintah melaksanakan undang-undang tentang bansos, salah enggak? Ya dia bilang ya memang wajib dilaksanakan undang-undangnya. Loh, kalau sudah undang-undangnya harus dijalankan, kalau bansos harus dijalankan, atas dasar apa bisa menyalahkan pemerintah dalam hal ini? Jadi kami melihat di sini, sekiranya nanti menteri diundang, mudah-mudahan juga diundang oleh Mahkamah Konstitusi, saya kira akan lebih jelas lagi bahwa apa yang mereka dalilkan soal bansos itu sama sekali tidak terbukti untuk kepentingan dari 02, tapi itu adalah kepentingan masyarakat yang didasarkan
kepada undang-undang yang disepakati bersama oleh semua partai yang ada di dalam peserta pemilu. Itu aja. Pak Jaligis. Satu terakhir dari Hotman. Hari ini terungkap bahwa 01 itu tidak pernah melakukan audit forensik resmi atas Sirekap. Ya, jadi mulai hari ini kalian jangan pertanyakan lagi soal Sirekap. Sirekap itu sah. Karena mereka ternyata hanya riset-riset pribadi dari yang mengaku ahli. Agar sah di mata hukum harus dilakukan audit forensik resmi terhadap Sirekap. Itu tidak mereka lakukan hari ini. Makanya saya semakin ketawa terus lihat mereka berdalil-dalil. Apalagi Pak Bambang, saya dia ngomong gue ketawa melulu. Kalau vonis sprach Pak. Sprach kalau vonis. Jadi kalau putusan nomor 90 itu erga omnes, final and binding. Kemudian tadi ada tuduhan-tuduhan deceit, penipuan. Ada tuduhan-tuduhan Presiden Jokowi penjahat katanya. Itu kan mesti melalui undang-undang. Karena sumpah Presiden pasal 9 adalah taat undang-undang. Melanggar undang-undang adalah kejahatan jabatan. Tapi itu mesti melalui vonis, melalui acara. Itu diatur di bab 28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 413 sampai dengan 437. Silakan lihat pasal 421. Kejahatan jabatan itu kalau kita menabrak undang-undang. Ini mereka sekali lagi cuma omon-omon. Terima kasih. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.